Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Hera Khairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah eh, Pemeriksaan Akuntansi 2 dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul 4 yaitu kas dan setara kas, tapi di sini akan fokusnya kita ke pemeriksaan kas besar, kas kecil, dan juga rekonsiliasinya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini udah ada instruksinya. Ya, oke, langsung aja kita ke kas besar dahulu. Nah, ini ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Nah, jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 itu 3 juta. Ini ada di soal. Terus, kita akan ngecek. Ini kan dalam buku itu sisanya 3 juta. Apakah secara fisik juga sama 3 juta sebesar pokoknya ada selisih atau tidak gitu. Nah, di sini kita ngecek ya baik uang kertas maupun uang logam. Nah, uang kertas kita lihat ini untuk jumlah lembarnya itu juga udah diketahui. Di sini 50.000 ada 125, 20.000 ada 170, 10.000 ada 101, 5.000 ada 65. Nah, ini kalau jumlahin ini udah rumus ya. Nah, rumusnya ini gitu. Dan ini tinggal di drop down aja rumusnya. Terus ini totalnya dari uang kertas. Nih, gitu. Nah, begitupun sama yang uang logam. Uang logam yang 1.000 ada 14 keping, yang 500-an ada 2 keping. Kalau ditotalin jadi 15.000. Nah, 11 juta ini adalah total dari ini. Oke, nah di sini nggak ada surat berharga dan yang lain-lain juga nggak ada. Nah, selisihnya adalah lebih 8 juta. Lihat, di buku 3 juta, sedangkan di fisik yang kita lihat ini adalah 11 juta. Lebih 8 juta dong secara fisik gitu. Itu dari mana selisihnya? Ternyata ini uang milik PT Pelita yang digabung oleh kasir sebesar 6 juta. Ada uangnya PT Pelita yang digabung oleh kasir jadi senilai 6 juta. Terus ada penerimaan dari sebentar. Ada penerimaan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Nah, itu selisihnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan terdapat selisih 8 juta antara saldo kas menurut buku dan juga jumlah fisik yang dihitung. Atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor itu menyimpulkan bahwa selisih tersebut dapat dijelaskan oleh kas milik PT Pelita yang digabung oleh kasir sebesar 6 juta tadi dan dari PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Gitu. Oke, itu untuk kas besar. Kita lanjut ke kas kecil. Kas kecil, oke ini berita acara juga sama ya. Ini ya treatmentnya, perlakuannya juga sama cara pengerjaannya. Jumlah uang kas menurut buku 2 juta. Nah, uang kertasnya juga udah diketahui ya. Ini segini. Uang kertas kalau ditotalin jadi 1.515.000 dan yang uang logam 15.000. Nah, di sini ada lain-lain. Lain-lain ini apaan? Jadi, yang lain-lain ini adalah data dari petty cash atau bukti pengeluaran kas kecil di beberapa transaksi belum di reimburse gitu. Gitu sampai akhir tahun. Gitu. Ini angka atau nilai-nilainya ya. Ada 30.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 30.000, ada 20.000 dan 12, ada 120.000 gitu. Nah, ini 1.800.000 tinggal dijumlahin aja yang ini. Dan nggak ada surat berharga juga ya. Nah, di sini selisihnya kurang. Kurang 200.000 nih yang fisik dari pembukuan. Kenapa bisa begitu? Nggak diketahui di soal, tapi kalau misalkan ada selisih, itu menjadi tanggung jawab kasir yang menjaga gitu. Itu sesuai peraturan perusahaannya. Jadi, akan menjadi piutang lain-lain dalam atau atas beban yang masih harus dibayar. Gitu. Jadi perusahaan masih ada nih
beban yang masih harus dibayar oleh orang lain gitu ya, yang dalam hal ini adalah si kasir. Jadi 200 ini bakal menjadi piutang oleh perusahaan gitu. Kita lanjut ke C31 yang dimana di sini schedule bank CAB. Ini rekon lah tuh bahasannya. Oke, dari mana dulu ya? Dari yang ini dulu, menurut rekening koran bank. Nah, jadi ada setoran dalam proses sebesar 20 juta. Jadi deposit in process ya gitu. Ya. Jadi ada nilai sebesar 20 juta. Belum dicatat sama si rekening koran. Sama si bank ini gitu. Nah, lihat dulu saldo menurut rekening koran itu sekian dan saldo menurut rekening koran sekian. Beda ya. Dan kita harus menyamakan gitu. Kalau rekom ya dicek-cek aja gitu. Biar kita menyamakan nilai akhirnya yang ini, saldo menurut atau saldo yang benar gitu harusnya ya. Nah, dikurang sama BG. BG-nya biliet giro ya, yang beredar itu 11 juta. Jadi, biliet giro ini adalah surat perintah dari nasabah. Jadi dari si PT ini ya, dari perusahaan ini kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening penerima gitu, tapi belum dicairkan oleh si bank ini, maka dikurangkan gitu di rekon ini. Terus, nah kalau ini ditotalin jadinya ini ya, ditambah dikurang dapat 13.391.410. Nah, kalau oh ini bukan rekening orang ya, ini menurut Bank CAB. Nah, ditambah penerimaan piutang. Piutang 10.600.000. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata itu mencatat penerimaan dari PT Lestari yang belum dicatat sama Bank CAB. Ya, jadi nambahin makanya ditambah 10.600.000. Terus ada pendapatan jasa giro. Nah, pendapatan jasa giro kita taruh di tempat pendapatan lain-lain 156.500. Ini belum dicatat juga ya sama CAB, maksudnya ya sama perusahaannya. Terus ada pengurangan, pengurangannya sama apa? Sama koreksi kurang catat. 990.000 ternyata dari sini. Jadi kurang catat pembayaran kepada PT Berkat pada 2 Desember yang seharusnya 101.100.000 tapi dicatatnya 100.110.000 itu, dan kurangnya adalah 990. Terus ada BG kosong. BG kosong ini adalah biliet giro yang ternyata tidak ada dan ditolak oleh bank gitu, sehingga harus diakui sebagai piutang kembali, ditolak sebesar 2.200.000 yang ini, jadi menjadi piutang kembali gitu ya, makanya dikurang. Terus ada biaya administrasi 25.000. Nah, di sini um, untuk apa namanya, untuk jurnalnya ya, ini biaya kan emang di debit ya 25.000 nih ya, 25.000. Terus bank C pendapatan lain-lain 156.500. Nah, bank CAB-nya dari sini, ini tuh dari sini. Nah, 156.500 dikurang 25.000. Jadi biaya administrasi kan harus bayar sama bank CAB ya. Atau kalau mau dipisah ya paling nanti biaya administrasi di debit, bank CAB di kredit. Tapi ini saya buat langsung keseluruhan gitu. Apa jurnalnya sama pendapatan si jasa giro tadi gitu. Nah, ini jumlahnya udah sama, ini tinggal dijumlahin aja ya. Tuh. Gitu. Yang ditambah yang ini, yang dikurang, yang ditambah yang ini, yang dikurang yang ini, yang tiga ini. Tuh. Nah, kesimpulannya, berdasarkan prosedur rekonsiliasi bank atas bank CAB pada per 31 Desember, auditor menemukan beberapa penyesuaian yang diperlukan antara lain koreksi salah pencatatan pembayaran, penerimaan piutang yang belum dicatat, BG kosong, serta biaya administrasi dan pendapatan jasa giro yang belum dibukukan. Setelah penyesuaian dilakukan, saldo menurut pembukuan dan bank telah sesuai sebesar 13.391.410. Dengan demikian, saldo kas di bank dapat dinyatakan wajar. Gitu, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari ini ya, kas dan setara kas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.